Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di Konten Rakit PC, dan di video kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming dengan budget di 1 jutaan. Sebelumnya, 2 bulan lalu saya sudah pernah yang membuat konten rakit PC dengan budget 1 jutaan juga. Dan di video kali ini supaya banyak referensi lah ya, maka saya membuat PC gaming 1 jutaan lagi. PC ini sudah sangat playable ya untuk memainkan game-game seperti Valorant, Dota 2, ataupun game AAA tahun 2017 ke bawah lah ya, seperti GTA 5 ataupun game bola seperti PES 2021. Video ini saya akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama saya akan perkenalkan komponen yang saya gunakan di sini, lalu saya akan melakukan benchmark di 5 game saja. Karena terkendala waktu dan memang di harga 1 jutaan ini tidak banyak games terbaru yang bisa dimainkan. Oke, kita langsung aja ke perkenalan komponen. Untuk komponen pertama, saya menggunakan prosesor Intel Core i5 2400S yang sudah memiliki 4 core dan 4 thread. Perbedaan di antara Core i5 2400S dengan Core i5 2400 polos ada bagian clock speednya, di mana Core i5 2400 polos memiliki clock speed yang lebih tinggi dibandingkan Core i5 2400S. Tapi karena clock speednya itu lebih tinggi, menyebabkan Core i5 2400 polos ini memiliki TDP yang lebih tinggi juga ya, di 95 watt dibandingkan Core i5 2400S di 65 watt saja. Jadi ini tergantung kalian ya, kalian mau memilih performa atau daya yang lebih rendah. Jadi itu terserah kalian saja. Untuk harganya sendiri ini mirip-mirip ya antara Core i5 2400S dan i5 2400 polos ya, di 135.000 yang sudah dengan fan bawaan. Untuk motherboard saya memilih motherboard build up dari Lenovo dengan chipsetnya H61. Saya pilih ini karena motherboard build up itu biasanya dipakai untuk PC kantor, biasanya untuk jangka panjang ya. Jadi mungkin untuk build quality-nya itu sudah cukup terjamin. Untuk harga sendiri berada di harga 185.000. Untuk RAM di sini karena terkendala budget, saya memakai RAM hanya sebesar 8 GB dari VC Pro 2x4 GB DDR3 dengan speednya itu di 1333 MHz. Untuk harga sendiri berada di harga 68.000 untuk satu keping 4 GB ya. Jadi kalau kita pakai 2 keping itu total jadi 136.000. Untuk storage isi saya menggunakan 2 storage, yaitu SSD dari Genuine sebesar 128 GB untuk sistemnya dengan harga 198.000, dan juga saya memakai hard disk 500 GB untuk sebagai penyimpanan file dan lain-lain dengan harganya sendiri di 95.000. Selanjutnya untuk VGA card di sini saya menggunakan VGA dari AMD, yaitu Radeon SD 770 2 GB 128 bit dan sudah GDDR5. Jika kita bandingkan dengan VGA rakitan 1 juta sebelumnya, yaitu GT730 ya, untuk performanya bisa dibilang SD770 ini unggul sekitar 20% ya dibandingkan dengan GT730. Untuk harga sendiri berada di kisaran harga variatifnya di 350.000 sampai 450.000 ya. Kita mungkin ambil tengahnya saja di kisaran 400 ribuan. Lanjut ke power supply-nya, ya pasti saya bakal di komen ya masalah PSU-nya ini. Di sini saya menggunakan PSU dari Imperial 500 watt RGB karena saya memang punyanya hanya itu. Tapi saya sarankan untuk kalian itu memakai PSU Korea ya 500 watt, karena ya menurut saya masih mending lah kalian untuk memakai PSU Korea ini dibandingkan PSU yang saya gunakan di sini. Untuk PSU Korea 500 watt berada di harga 150.000. Untuk casing seperti biasa lah, itu selera kalian saja. Di sini saya menggunakan casing rakitan sebelumnya, yaitu Infinity Zeus. Mungkin saya bisa rekomendasikan kalian untuk membeli casing bekas saja ya, kisaran 100 ribuan sampai 150 ribuan lah mentok. Lalu kalian bisa tambahkan fan-nya lagi. Di sini saya menambahkan 3 fan juga di sini ya, berwarna merah dengan harga satu aja itu di 35.000. Oke, itu dia hasil rakitan kali ini. Untuk list dan harga total dari rakitan kali ini kalian bisa lihat saja di layar ini. Untuk link pembelian kalian bisa cek saja di deskripsi. Sekarang kita lanjut saja ke bagian benchmark. Simak video berikut ini. Game pertama ada Valorant ya, dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di low. Untuk rata FPS itu berada sekitaran 68 fps ya. Masih belum bisa dibilang untuk kompetitif, tapi ya kalau lihat dari harganya, FPS segini masih sangat playable untuk dimainkan.
Lalu ada Dota 2 dengan resolusi 1080p dengan settingannya itu di low dan rendering scale itu kita taruh di 100% ya. Untuk data FPS itu ketika farming ya, itu di lane berada di 62 fps dan FPS akan drop ketika ada war ya di 35 fps, tapi ya ada namanya perapatah dan lagi-lagi sangat playable untuk dimainkan walaupun belum bisa dibilang untuk kompetitif. Selanjutnya ada game Genshin Impact dengan resolusi 1080p dan settingannya ada di lowest. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 54 fps sampai 60 fps ya. Karena memang untuk game ini FPS saya cap maksimal di 60 fps. Lalu ada game GTA 5 dengan resolusi 1080p dan settingannya berada di normal. Untuk rata-rata FPS-nya berada di 52 fps dan tidak ada yang namanya perapatah. Jadi masih sangat playable ya untuk dimainkan. Terakhir ada game yang bisa dibilang cukup baru, yaitu game PES 2021 dengan resolusinya itu di 1080p dan settingannya berada di low. Untuk FPS rata-ratanya itu berada di 60 fps karena memang FPS nya lock di 60 fps supaya gameplay yang lebih smooth. Walaupun kadang FPS bisa turun saja ketika ada high crack selebrasi ataupun replay. Cuma ya nggak terlalu ngaruh ya, karena gameplay itu sangat masih playable ya untuk dimainkan. With this wonderful knack of being able to show up and deliver at important times. Yet. Oke, itu dia hasil benchmark dari kali ini. Untuk kesimpulannya, PC ini sudah bisa ya dong main game-game e-sport yang ringan ya seperti Valorant, Dota 2 dan juga bisa main game-game AAA walaupun saya bilang cukup jadul seperti GTA 5 ya. Tapi kalau kita lihat tadi harganya bisa dibilang ya sudah cukup bagus lah ya untuk performanya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen saja di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.